الفاتحة بنية الفتوح والمنوح والرسوح وتوبة النصوح وصلاح الجسد والروح إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Hadratil mukarramin, para alim ulama yang sama-sama saya hormati dan saya muliakan. Al-Mukarram Ketua DKM kita Ustadz Haji Ahmad Zarkasih, mata'anallah bituli hayatih. Doakan beliau panjang umur, sehat afiat. Al-Mukarram Bapak Romli dan Bapak Turmuzi, kita doakan juga semua para jamaah yang hadir, baik bapak maupun ibu-ibunya, mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita pada malam hari ini akan membahas tema yang sangat penting, yaitu tentang kesalahpahaman orang tentang masalah toharoh, ya. Jadi banyak banget hadirin kesalahpahaman di kalangan kita tentang masalah fikih. Nah, saya nggak akan mulai dari yang jauh-jauh dulu, dari yang paling mendasar, yaitu dalam masalah toharoh, ya. Yang pertama, kesalahpahaman tentang, ya, cara orang mensucikan najis, ya. Jadi kalau kita bersuci atau berwudu, ini bersuci ini hadirin ada 3 macam. Yang pertama, bersuci adalah wudu. Yang kedua apa? Mandi. Yang ketiga, menghilangkan, nah ini dia. Nah, ini ketiga-tiganya, baik wudu, mandi atau menghilangkan najis, ini kesemuanya dinamakan toharoh. Nah, yang namanya toharoh itu disyaratkan menggunakan air suci mensucikan. Nah ini ya. Nah, jadi sebagian orang kita menganggap kalau cebok itu pakai air apaan aja sah. Bahkan air yang sudah tercampur dengan sabun sah. Bahkan kadang cebok sambil pakai sabun. Ya cebok pakai sabun ya kudu ya. Cuman kalau sambil pakai sabun ini merubah sifat mutlaknya air. Ya. Nah, jadi bagaimana cara kita menghilangkan najis tadi? Menghilangkan najis sama dengan air, ya, mutlak. Ya. Apa sih air mutlak? Air yang masih murni. Tuh. Ya. Apa sih air murni? Air yang tidak ada embel-embelnya. Contoh, kita punya air, kita taruhin kopi, jadi apa? Kopi. Ada air kopi. Kita punya air, tambahin gula, jadi apa? Air gula. Udah ada embel. Kita punya air, kita masukin sabun, jadi. Maka kalau air sudah bercampur dengan sesuatu zat dan merubah namanya, maka sudah tidak dinamakan lagi air mutlak. Bisa dipahami? Ada lagi yang kedua. Ada embel-embelnya, cuman embel-embelnya boleh. Apa yang membolehkan embel-embelnya? Embel-embelnya nama tempat. Contoh, ya,
air di gelas, ya, kita taruh di ember, namanya apa? Air ember. Air ember kita pindahin di kolam, jadi apa? Air kolam. Air kolam kita pindahin di piring, jadi apa? Ada gak embel-embelnya? Ada. Air kolam, air gelas, cuman embel-embelnya nama tempat. Jadi besok hadirin jangan sekali-kali coba-coba wudhu pakai air gula. Kenapa? Disemutin, ya. Apalagi air jus, lengket, ya. Nah ini kembali lagi tadi, kalau kita cebok, pastikan air yang kita pakai betul-betul suci, mensucikan, atau tohir mutohir. Jadi jangan sembarangan kita cebok, ya. Nah itu yang pertama, ya. Lalu yang kedua, ada kesalahpahaman orang mengartikan yang namanya ma'ul barod. Mungkin kalau kita pernah belajar fikih, ada pembahasan tentang 7 air, ya. Salah satunya yang disebutkan ma'ul barodi. Ini sebagian hadirin para guru-guru yang pernah saya dapatkan itu mengajarkannya, katanya ma'ul barod air embun. Di antara air yang bisa dipakai buat bersuci adalah air embun. Saya mau tanya, orang mana yang mandi wajib pakai air embun? Bisa nggak kita wudhu pakai air embun? Ini coba ibu-ibu entah malam, ya, taruhin baskom di atas rumah, tungguin dari jam 12 sampai subuh. Coba tuh embunnya berapa banyak itu? Ada gak embun? Ada. Banyak gak? Ada seliter? 2 liter? Ya. Makanya kalau orang berwudu pakai air embun, ini berapa minggu ngumpulinnya? Kan begitu. Makanya ma'ul barod, air embun ini bukan air embun, terjemahnya tidak tepat. Kata Syekh Nawawi Al-Banta, kata Imam Baijuri dalam kitab hasyiahnya, ma'ul barod ini adalah air es, air yang turun dari langit dalam keadaan keras. Pernah nggak kita lihat ada hujan es? Nah itu namanya ma'ul barod, ya. Ini mah orang Bangka kalau turun hujan es udah nyiapin baskom aja itu. Taruhin apa tuh? Sirup. Ini bisa Pak buat wudhu air es. Gimana cara wudhu dengan air es? Pun jangan sampai salah. Air es dan air salju ini bisa menjadi media bersuci. Cuman maaf, kadang orang keliru. Dia dikumpulin air salju, dibeberin ke mukanya. Ini cara yang tidak tepat. Terus bagaimana cara orang wudhu pakai air es dan air salju? Taruh di baskom, ya. Itu batu es tunggu sampai apa? Cair. Karena syaratnya berwudhu bukan basah, tapi ngalir. Ini tuh. Jadi kalau ada orang wudhu Pak, zaman sekarang udah canggih. Orang wudhu nggak cuman sekedar pakai air, tapi pakai spray yang ada tuh. Coba aja lihat di YouTube ada. Ya, tutorial cara berwudhu di atas pesawat. Boleh nggak wudhu di atas pesawat? Nggak boleh di atas pesawat. Yang benar di dalam pesawat. Jangan sekali-kali wudhu di atas pesawat. Ya. Atau wudhu di tengah laut, jangan tenggelam. Ya, yang boleh wudhu di dalam pesawat. Kan di dalam pesawat tuh Bu, itu susah wudhu, airnya dikit. Kalau kita mau basuh kaki pun kaki kita angkat, kan begitu. Ribet dah pokoknya. Nah ada orang ngasih tutorial kalau wudhu di atas pesawat pakai ini nih, spray. Nah ini kata ulama, ini tidak mengalirkan air tapi hanya membasahi, dan itu enggak sah, ya. Kecuali kita semprot pakai semprotan buat nyemprot puun, kan ngocor tuh, nah itu baru sah tuh.
Lah kalau asal basah doang nggak sah. Ya. Tapi kalau kita nyemprotnya basah, sampai lepek, sampai airnya ngucur, nah itu boleh. Ya. Jelas hadirin? Yes. Nah ini jadi ya banyak orang salah menerjemahkan ma'ul barad, harusnya air apa tadi? Air es, tapi diterjemahkan air embun. Maka dijelaskan begini. Ini kan kalau kita malam-malam tuh di motor kita, di sepeda motornya kan ada air embun tuh. Boleh Pak wudhu di situ. Lah gimana? Ngacoan lagi. Atau di jok motor kita basah, kita giniin, ngawuran lagi. Atau di kebun, di puncak kita ke pohon teh tuh, kita tangan kita giniin, kena air, syukur air, takutnya kencing orang di situ. Kok bau besing nih? Banyak gak Pak? Orang tuh kadang-kadang kalau ke gunung kan kagak ada WC, dia iseng aja dikencing aja di situ, dipikir embun, pasti cium kan kencing. Makanya nggak bisa air embun ya dijadikan media untuk berwudu kecuali air embunnya banyak. Air embunnya cukup untuk dikatakan dia mengalir. Bisa nggak wudu segini Bu? Bisa. Karena apa? Ngalir. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW, Nabi kalau wudu itu cuman satu mud. Satu mud, ya. Berapa satu mud? Seukuran segelas atau sebotol aqua kecil, ya, 3/4 liter. Tuh. Kalau mandi wajib pakai satu sok. Satu sok berapa? 4 mud. Ini batas minimal yang pernah Nabi kerjakan ketika beliau wudhu dan mandi. Tahu satu sok Bu? Satu sok tahu? Ukuran orang bayar zakat fitrah tuh segitu tuh, kecil. Nabi kalau mandi nggak banyak. Kalau kita kan masya Allah cebar cebur kayaknya kalau nggak begitu kagak aci tuh ya. Tuh ciri-ciri bapak-bapak begitu tuh. Orang kalau makin tua, satu bangkisnya makin kencang. Iya betul ya. Hosim semasjid dengar itu. Untung imam kagak latah itu. Yang kedua, ciri-ciri orang makin tua, kalau ke kamar mandi betul nggak Bu? Itu ciri-ciri itu ya. Baik. Nah itu yang kedua tentang masalah ya air embun dan atau air barat, ma'ul barat tadi. Nah ketiga, ini dia. Ini yang sering terjadi Bu. Ini khusus buat ibu-ibu yang sering nyuci. Kesalahpahaman orang tentang cara mencuci baju. Ya. Baju kalau kita terbagi dua. Ada baju kotor, ada baju najis. Kalau bajunya kotor, bersihinnya gimana aja. Mau disiram dulu boleh, pakein sabun dulu boleh, cuman dikuyak-kuyak doang boleh, bahkan didiemin aja, jemur boleh, cuman nggak bersih. Tapi kalau baju najis nih Bu, ini cara bersihinnya khusus. Ya, kita pakai apa nih namanya nih? Anggap aja mesin cuci ya. Anggap aja ini bukan botol aneh, bukan ya, bukan botol susu. Ibu kalau misalnya mau nyuci, saya mau tanya, baju dulu dimasukin apa air dulu? Air dulu kan? Nih umumnya orang tuh ngisi air dulu. Ini hadirin, air kalau kita isi dulu terus kita masukin baju yang ada najisnya, maka najis itu akan mengotori air. Air yang kita kumpulkan jadi najis semua. Gara-gara kita masukin baju yang ada najis. Bahaya nggak nih? Bapak-bapak kalau dicuciin sama istrinya, cara nyucinya begini, kokok bapak, gamis bapak najis, sholatnya nggak sah. Kalau nggak sah berarti tidak dianggap sholat. Gara-gara nggak dianggap sholat, sholatnya nggak sah, nggak diterima, maka hubungan rumah tangga jadi bermasalah.
Gara-gara sholatnya masalah, rezeki jadi rumah tangga ibadah kagak karuan, gara-gara cuman salah nyuci baju. Ya, jadi kesono-sono dampaknya. Ya. Makanya kalau ada orang banyak masalah, hadirin curhat sama kita, jangan dulu kita kasih solusi. Assalamualaikum Ustaz, saya punya masalah sama istri saya begini-gini, saya begini, tiap hari kita berantem. Oh Bapak mending begini, jangan kasih nasihat, tanya dulu nomor satu, Bapak sholatnya gimana, Ibu sholatnya gimana. Kalau dijawab, wah sholat kita berantakan, kadang-kadang nggak sholat, nah itu ya, gara-gara nggak sholat hubungan rumah tangga berantakan. Ya. Pun masalah rezeki, jangan jauh-jauh. Ya. Banyak gak orang kaya yang kagak sarjana? Banyak gak? Banyak. Banyak orang kaya yang bukan orang pinter, cuman dia rajin ibadah. Ya. Nah, jadi kembali lagi tadi, ini masalah sangat penting. Jadi air kalau kita isi, kemudian kita masukkan baju yang najis, maka air ini yang banyak tadi berubah menjadi najis. Ya. Nah, terus bagaimana Ustadz? Yang betul, masukin dulu apa? Baju. Baju kita masukin, tumpuk-numpuk baju yang najis, siram dengan air seember, maka ya air tersebut otomatis mensucikan baju yang najis. Sisanya baru kita buang. Ini namanya proses ngebilas najis. Itu ya. Jadi begitu yang betul. Baju dulu baru siramin air. Air apa yang kita siram? Air bersih. Jangan pakein sabun. Masukin baju, pakein sabun, siram air, sama juga. Yang betul, masukin baju, siram air dulu, udah bersih, udah najisnya udah hilang, baru pakein apa tuh? Sabun yang kedua. Tuh ya. Ini cara kita membersihkan najis. Nah, atau yang lebih enak, pakaian yang najis dipisah. Nah, ini aman dah tuh. Udah dibersihin di keran tuh, dibuangin najisnya bisa. Nah, aman udah tuh ya. Ini hadirin, ini masalah nyuci doang ini. Nah, pertanyaannya, kita yang suka ke laundry, ya, kita perhatiin gak tuh? Kadang-kadang laundry kan sembarangan aja, dia nggak ngerti tuh. Ya. Makanya saya pengen tuh bikin nanti kalau ada yang usaha laundry, saya namain laundry syariah namanya. Syarat karyawannya harus udah hatam kitab Sapinah. Oh, keren gak tuh? Yang belum Sapinah, belum hatam nggak boleh jadi karyawan itu. Syaratnya ada berapa rukun sholat begitu ya. Ada berapa rukun wudhu? Tanyain atu-atu tuh. Tuh ya. Paham ibu-ibu? Jelas? Baik. Kemudian yang keempat tentang masalah niat wudhu. Ini masalah niat ya. Kita selama ini diajarin sama guru kita ya. Kalau sholat, usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Kalau wudu, nawaitul wudu'a lirafil hadasil asghari fardhon lillahi ta'ala. Itu betul bagus, cuman kepanjangan. Panjang bu. Orang takbir nih jadi imam, Allah usolli fardhu zuhri Allah kepanjangan. Cukup kita mengerjakan rukun niat yang disebutkan sama ulama ya, dalam bahasanya qasad, ta'arud, ta'yin, khalas. 3 nih. Qasad, usolli, fardhu, ta'arud, ta'yin, zuhri, udah. Kalau jadi makmum, makmuman lillahi ta'ala, selesai. Sampai ada kerasnya, saya punya guru ngajarin. Ya, kata guru saya, kalau ada orang sholat takbiratul ihramnya panjang lebih dari 3 harokat, batal, nggak sah sholatnya. Karena menurut madhab Syafi'i yang lebih kuat, saya mengatakan yang lebih kuat itu takbir pendek aja, kayak tadi itu guru kita ya, pendek, nggak panjang-panjang. Allah
ajan dia. Kepanjangan. Apa? Ih, aja itu kepanjangan kan begitu. Emang ujiannya kalau kita punya suara bagus, pengen tampil mulu. Mentang-mentang bagus suaranya, salam aja. Assalamualaikum warahmatullah. Wih, masya Allah. Biar calon mertua denger tuh. Ya. Nggak mesti kan gitu ya. Nah jadi takbir itu ya itu afdolnya pendek. Maka niatnya juga dikit aja. Usolli fardhu zuhri mamuman bar selesai. Gitu. Sama wudu juga sama. Niat wudu sekurang-kurangnya kata ulama ada 3. Yang pertama niat yang paling pendek. Nawaitul wudu. Nawaitul wudu. Khalas selesai. Nawaitul wudu udah selesai. Segitu doang. Ya. Nggak usah lirofil hadasil asgori fardhu kepanjangan. Tuh ya. Yang kedua apa niat yang lebih pendek lagi? Apa niat yang pendek? Nawaitu ya toharoh minal hadas. Ini agak panjangan dikit. Atau nawaitu ya raf'al hadas. Nah ini opsi hadirin ya. Jadi kalau orang mau niat boleh yang awal nawaitul wudu, boleh juga nawaitu tohara minal hadas, boleh juga nawaitu raf'al hadas. Orang kita diajarin sama guru-guru kita lengkap biar apal. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asgori. Tuh ya. Ini jadi guru kita nggak sembarangan ngajarin kita biar apalnya banyak. Cuman kalau bisa ya kita ya, makin hari makin ngerti mana yang wajib, mana yang sunnah. Sama kayak kita duduk nih. Kita kalau duduk di antara 2 sujud, ya. Saya ngajarin anak saya kalau duduk kan kalau kita kan baca Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Itu bocah-bocah kadang susah hafal itu. Nah, saya ajarin aja baca cukup Rabbighfirli udah sujud. Ya, itu bacaan yang paling pendek. Itu pun bisa kita pakai kalau jadi imam tarawih. Ya. Kan kalau jadi imam tarawih kan jamaah demennya yang lama apa yang cepat? Jujur yang mana nih? Lama apa cepat? Yang cepat tuh mama paling kenceng tuh. Yang cepat. Bahkan kadang-kadang mama udah nandain, nah, ada motor ustadz nih. Yang lama itu. Udah tahu dia. Ya, itu. Makanya kalau kita jadi imam biar cepat bagaimana, cuman nggak salah. Nah itu harus tahu bacaan-bacaan ringkas. Kalau tahiyat ya pendekin at-tahiyatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Kalau ruku subuhun kudusun rabbul malaikati warruh. Kalau duduk rabbighfirli udah kelas. Ya. Karena kalau kita baca bacaan doa salah, artinya juga bisa jadi salah. Makanya kenapa banyak orang wirid bukan jadi wali, malah gila stres karena baca zikirnya salah. Ini diantara zikir yang diajarin guru saya. Ini zikir kalau kita baca ajib. Cuman saya nggak ijazahin ya. Ini saya mengasih tahu ruang ya. Ya Latif, ya Latif. Itu nih zikir kalau kita baca. Ini zikirnya para aulia, ya Latif. Kenapa dibaca ya Latif? Biar hati lembut. Biar hati lembut. Cuman jangan sampai salah baca ya Latif pakai fa bukan pakai f. Ya Latif. Ya Latif. Ya Latifu boleh juga ya Latifu. Ya Latifu atau ya Latif, ya Latif. Ini udah baca ya Latif pakai pu, ya Latifu, ya Latifu, makanya tipu. Pantas tukang nipu gitu. Ini bacaan ya Latif hadirin, kalau kita baca kita akan punya hati yang luas, hati yang legowo, hati yang nggak suka marah-marah hadirin. Gitu. Wah amin, kenceng banget.
Ada kisah, ada seorang kiai namanya Mbah Hamid Pasuruan. Mungkin yang pernah ke Jawa Timur tahu kota Pasuruan. Di situ ada makom namanya Mbah Hamid. Mbah Hamid ini kan lagi rame sekarang nih ya. Katanya banyak kotak amal kecolongan katanya. Di Baitur Rahim Tegal Parang udah 4 kali. Katanya dalam sebulan ini 4 kali kecolongan, hadirin. Tuh orang dalam dia tuh. Enggak, orang luar, cuman informasinya dari dalam. Itu 4 kali kecolongan, hadirin. Ini sama terjadi di zaman beliau, di pondok beliau, pesantren beliau, maling sebulan sering banget nyolong. Ya, kalau di pesantren kadang-kadang yang maling bukan orang luar, kadang-kadang ya. Sesama santri. Ya. Saya kadang juga heran gitu ngelihat santri, kan dia belajar agama tiap hari ya. Sampai sempak dinamain hadirin. Ya, sampai sempak dinamain Ujang gitu. Ujang, santri saya Ujang. Coba bayangin, sendal digembok. Allahu Akbar. Ya. Ini namanya gosok. Apa gosok? Make barang orang kagak bilang-bilang. Bagaimana Ustadz kalau ada orang pakai mukena orang nggak bilang-bilang? Sholatnya sah tapi haram. Ya. Bagaimana kalau pakai sarung orang nggak bilang-bilang? Sholatnya sah tapi haram. Bagaimana kalau pinjemin orang nggak bilang-bilang? Haram. Pinjemin orang. Haram. Maka kemudian kecolongan tuh pesantren, berkali-kali kecolongan, sampailah santri bikin jebakan buat maling, ketangkap tuh maling. Kalau di kita maling ketangkap keseringan nyolong, kira-kira gimana tuh pulang? Oh, biru, kayak bajunya Bang Rahmat tuh biru-biru, mukanya bengep-bengep. Tapi luar biasa. Ini santri bawa ke tempat Kiai Hamid Pasuruan. Yai, ada maling nyolong di tempat antum. Subhanallah, Kiai Hamid Pasuruan ya suruh masuk, ayo masuk ke rumah. Ayo, silakan Pak duduk. Itu malam pengen menjelang subuh. Itu maling bukan diomelin, bukan dicaci maki, tapi dikasih makan sama Yai Hamid. Monggo Pak, dimakan. Itu maling bingung, gua kan maling. Ngapa dikasih makan ini? Ada orang sini begitu Bu. Lah besok rame maling. Maling dikasih makan. Iya. Subhanallah, itu maling gemeter tangannya. Dia terharu karena kebaikan Yai Hamid bisa menganggap maling seperti tamu. Tuh. Kenapa ini? Min athar dzikir al-latif. Ya, termasuk daripada pengaruh daripada zikir ya latif tuh ya. Nah, bacanya kudu bener tuh ya. Cuman ada sih emang kalau orang dulu bacanya nggak bener, cuman yakinnya kuat. Maka bacaan apaan aja walaupun dia itu salah, tapi karena yakin nyampe itu. Nah, ya. Jadi itu hadirin. Kemudian apalagi, nah ini nih sering nih kesalahan tentang air mustakmal. Kita ini yang kelima, air mustakmal. Kita kalau wudhu atau mandi wajib dah biasanya ya. Orang dulu tuh suka bikin apa tuh? Kolam bak apa namanya? Padasan. Tahu padasan Bu? Nah, kenapa pakai padasan? Orang dulu saking hati-hatinya jangan sampai air cipretan daripada wudhunya atau cipretan mandinya masuk ke bak atau ke ember. Tuh. Kan kalau orang mandi wajib kemudian masuk cipretannya ke ember, kata orang dulu itu air terkontaminasi air mustakmal. Padahal enggak hadirin. Ya. Pemahaman yang benar nih, kalau kita punya air, saya gambar di sini dah. Ya. Kita punya bak kita kemasukan setetes air mustakmal, maka air mustakmal ini tidak menjadikan nih air mustakmal. Ya, jelas.
tetesan air mustakmal walaupun banyak tidak merubah air ini menjadi mustakmal, tetap suci. Kecuali air yang masuk itu volumenya lebih banyak dari air yang ada. Contoh, kita punya air cuma setengah segini ya. Terus kecipratan bermandi kan, biur jatuh jadi full. Berarti dipastikan air setengah ini air apa nih? Mustakmal. Maka baru ini air semua dihukumi mustakmal ya. Tapi kalau kita umumnya kan orang-orang gitu ya, ketika wudhu dia takut tuh, dia ngejauh gitu, jur gitu. Katanya kalau netes mustakmal. Enggak, hadirin, enggak ya. Kecuali tadi yang netes itu volumenya lebih banyak dari air yang ada. Bisa dipahami? Jadi nggak usah takut lagi sekarang. Kan kasihan ya orang takut atau mandi dia habis nyendok ditutup bur gitu, takut jatuh. Atau baknya dibikin tinggi, takut kena. Enggak, hadirin, enggak. Ya, ini begitu. Kenapa guru kita ngajarin begitu? Orang dulu hati-hati. Orang dulu hati-hati. Ihtiyat kalau bahasa kata fikihnya. Kalau orang kita kan sekarang emang kurang hati-hati ya. Kadang makan sembarangan. Beli gorengan, pisang dempet, tahu pisang dempet? Itu 2 apa atu? Kalau kata kita, atu ini. Bablas atu. Padahal berapa tuh? Kan dempet. Ini kan pisang subhat namanya ini. Kalau orang dulu mah ditanya, "Bang, ini pisang atu apa 2?" Dulu makan aja atu itu. Begitu. Nanya dulu. Kalau orang sekarang kan kagak. Kalau kata orang sekarang istilahnya apa? Darmaji. Apa darmaji? Dahar 5 ngaku hiji. Ada yang begitu? Yang mana? Bener gak? Orang sekarang begitu. Nah, jadi hati-hatinya orang sekarang kurang. Nah, cuman saya jelasin lagi, apa yang dikerjain orang dulu nggak salah, bagus. Cuman itu modelnya kehati-hati. Sama kita pakai sarung nih hadirin. Ini buat yang pakai sarung. Contohin ya. Kita kalau pakai baju koko kan ada kancingnya tuh. Ya. Jadi kalau pakai kancing tuh, kalau kita angkat kan begini kelihatan dalamnya. Maka orang dulu kalau pakai sarung itu pakainya di atas pusar. Dipakai begini biar jangan sampai kalau kancing kebuka nggak langsung kelihatan pusar karena aurat. Jelas paham? Maka dari itu Kiai Ma'ruf Amin itu kalau pakai sarung di atas ini tuh. Biar kenapa? Biar jangan sampai apa? Ketutupan. Tuh. Jelas paham ya? Ini kan contoh, ada orang umroh pakai ihram, pusarnya kelihatan. Saya mau tanya, buka aurat nutup aurat? Sah nggak umrohnya? 30 juta berangkat umroh sia-sia gara-gara kagak ngaji malam Senin di Riyadul Abidin tuh. Maka jangan sampai kelewatan nih malam Senin nih ya. Jangan sampai bolos ini. Ya, kadang kan kita begitu kalau yang namanya ngaji lihat gurunya. Siapa gurunya? Oh, Ustaz Fulan. Aneh di rumah aja dah streaming. Jangan hadirin ya. Berkahnya banyak ini masjid. Makanya mohon maaf nih saya ngajar di masjid ini, saya ada jadwal pengajian hadirin ini. Cuman karena Bang Rahmat radhiyallahu anhu ajmain beliau minta, Ustadz bisa gak ngisi di Abidin? Ya sesekali boleh Ustadz. Siap Bang Rahmat. Saya tabaruk aja. Padahal kita juga ada jadwal taklim ini. Dan kebetulan ntar abis Isya maulid di Gang Pisang ini nih. Nah jadi hadirin nih jangan sampai nih istiqomah kita ya kendor ya tuh. Ngaji terus tuh. Jangan sampai kita nanti nyesel gara-gara kagak belajar ilmu fikih. Baik, kita lanjutkan lagi. Ya. Nah, jadi tadi itu ya. Air yang masuk ke dalam wadah itu tidak langsung otomatis menjadi mustakmal. Ya.
Sebanyak orang berpandangan seperti itu, kita enggak ya. Apalagi, nah ini dia wudu. Yang namanya wudu, kita wudu basuh muka, terus basuh tangan, boleh nggak dijedah? Boleh nggak? Kenapa nggak boleh dijedah? Kejauhan, wudu nggak mesti dijedah. Kejauhan, wudu dijedah, kejauhan. Ke Mekah aja jauh, apalagi ke Jeddah gitu. Di sini aja wudu jauh-jauh banget. Jangan dijedah. Minum biar fokus. Iya bener ya, bilangin sama jamaah Redul Abidin, wudu nggak boleh dijedah. Kenapa? Kejauhan. Wudu jauh-jauh dijedah, di sini ada gitu. Bagaimana Ustadz kalau orang wudu habis muka nggak langsung tangan, habis muka nyeduh kopi, ngisep samsu? Boleh nggak Ustadz? Boleh nggak? Boleh. Karena nih dalam kitab fikih disebutkan kalau rukun sholat namanya rukun. Sholat namanya apa? Ruknun. Kalau wudu fardun. Kata Syekh Nawawi, yang namanya rukun wajib nyambung, maka menyebutnya rukun sholat. Kalau fardun, fardu wudu, maka boleh dijedah, nggak mesti nyambung. Jelas? Jadi kalau kita habis basuh muka, terus kita ngopi dulu, sebatang dulu, 2 batang, 3 batang, boleh nggak terusin lagi habis itu tangan? Boleh, tapi umumnya orang bilang katanya nggak boleh kering, betul? Jadi kalau kita basuh dari muka ke tangan, boleh dijedah, ya, nggak, asal jangan apa tuh? Jangan kering. Ini pendapat ya yang kurang tepat, tuh ya. Karena pendapat yang paling ringan, bahkan mu'tamad dalam madhab Syafi'i dikatakan yang namanya basuhan muka itu kalau udah kering pun nggak masalah, sudah terangkat hadasnya. Ya. Jadi kalau misalnya orang tadi habis cuci muka terus kemudian dia ngopi ngisep samsu 1 bungkus sampai kering mukanya, terus pengen wudu lagi, boleh lanjutin dari mana? Dari tangan. Tuh, ya. Karena apa? Karena yang namanya bersambung dalam bab wudu mualah ini hukumnya sunnah. Kenapa sunnah? Karena rukun wudu ada berapa? Ibu, berapa rukun wudu? Ada berapa rukun wudu? 6. Baik, dihafalin ya. Rukun wudu ada. Yang pertama membaca nih, yang kedua membasuh wajah, yang ketiga ngusap tangan sampai, yang keempat basuh, yang kelima basuh, yang keenam tertib. Ada nggak mualah? Ada. Mualah sunnah. Ini pendapat Imam Syafi'i dalam qaul jadidnya menurut pendapat mu'tamad. Ya, jelas. Jadi kalau besok kita wudu habis muka air mati misalnya, ya kita ngopi dulu dah beneran gitu. Terus nerusin lagi ke tangan, boleh nggak? Boleh. Tuh ya. Jelas, paham? Ya, ini ya namanya mualah. Jadi mualah dalam wudu dalam mazhab Syafi'i hukumnya sunnah. Tuh. Kemudian yang ke-7. Setelah ke-7. Baik. Apa yang ke-7 ya? Buat ibu-ibu. Banyak orang kalau wudu dia nggak basuh cambangnya. Ya. Saya mau tanya, cambang masuk bagian pala apa muka? Cambang. Bewok. Ya. Cambang, kita gambar aja lah, kita gambar. Ya, biar kelihatan. Nih. Ini orang nih. Nih kalau kita belajar, orang tuh ada bulu-bulunya. Ini namanya apa nih? Alis. Ini namanya apa? Bulu mata. Ini namanya apa nih? Hah? Kumis. Yang di bawah kumis namanya apa? Nah, ini ulama enggak? Ini kita jarang yang tahu nih. Kumis ini apa? Ada yang menamakan dan. Kumis dan jenggot gitu namanya.
Ya, kumis dan jenggot. Bener gak? Kumis dan. Tapi ternyata saya udah nyari, ketemu. Ini nih bahasa Indonesianya apa? Tahu nggak Pak? Yang tahu saya kasih gocap, ayo. Yang tahu saya kasih gocap. Beneran ini nih nama bahasa Indonesianya. Ada yang tahu? Namanya comek. Namanya apa? Comek. Apa Pak namanya? Comek. Nggak percaya? Silakan buka KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Namanya apa? Tuh, yang bawa handphone coba buka, bisa nggak? Coba buka, coba. Ini kita biar menghilangkan penasaran ini. Jadi bukan dan ya maknanya ya. Apa di situ artinya? Ketemu comek. Bukan cobek. Kalau cobek buat apa tuh? Ular. Benar. Coba baca yang kencang. Nah, bulu yang tumbuh di bawah bibir. Namanya apa? Comek tuh kan. Saya yakin semusit gak ada yang tahu ini. Ntar judul kita YouTube comek gitu. Ini ilmu hadirin. Ini ilmu. Sama nih. Kita punya hidung. Di bawah hidung ada lengkungan begini. Namanya apa? Ya kan bener gak gue? Ada tuh di sini tuh lengkungan. Kata guru saya comberan hidung. Ya kan? PR. Apa lengkungan di bibir? Kalau dia kan udah ketemu tuh comek kan selama bertahun-tahun kita nggak tahu tuh. Akhirnya kita tahu comek ternyata bener. Kalau bahasa Arabnya namanya anfaqoh. Udah ada kalau bahasa Arab. Anfaqoh. Apa anfaqoh? Bulu di bawah bibir. Jenggot lihyatun. Kumis syaribun. Nah ini ada nih bulu di sini. Kalau seandainya kita nggak basuh, ini nggak sah wudunya karena ini bagian dari wajah. Nah pertanyaannya, kalau emak-emak kan bulunya panjang tuh, bener gak? Ya, ini panjang ke sini bu, wajib dibasuh bu. Jadi kalau wudu tarik nih bagian cambang dibasahin. Tuh. Ya. Sekarang saya mau tanya, selama ini banyak gak yang lupa ini? Ya lupa semua. Bang Rahmat tuh, coba ada gak cambangnya? Coba, hah? Dipotong apa enggak tuh? Nggak dipotong itu, dibasuh. Tuh ya, jelas ya. Jadi ini jangan sampai nih kelupaan. Bahkan ada nih basuh mata. Ada ulama yang mengatakan basuh mata wajib hadirin. Bukan begini doang. Sampai dikasih air. Cumannya ini pendapat lemah. Pendapat yang kuat nggak mesti. Yang penting bagian apa tuh? Bulu matanya kena. Ya, Ustadz kalau bulu hidung termasuk kak wajib dibasuh nggak bulu hidung? Nggak wajib. Kenapa? Bulu hidung bagian dari dalam. Jadi bagian dalam mulut, bagian dalam hidung tidak wajib dibasuh. Ustaz kalau bulu hidungnya keluar bagaimana? Nah itu dia. Misal 1 meter keluar gitu. Itu bukan wajib dibasuh, wajib dipotong. Nyusahin. Iya. Kalau lebih nggak apa-apa, nggak masalah. Cuma kalau panjang gitu itu wajib dipotong gitu. Ya emang namanya fikih begitu ya. Baik. Apa lagi? Yang orang salah paham nih, habis wudhu nggak boleh makan. Banyak gak yang begitu? Tong, lu habis wudhu nggak boleh makan, batal wudhu lagi sono. Ini orang awam banyak begini nih. Memang betul di zaman Nabi pernah kejadian, ya. Ketika Nabi lagi makan bareng sahabatnya, tiba-tiba ada sahabat yang kentut. Kentutnya kagak bersuara, cuman baunya terasa. Kan kentut terbagi 2 ya dalam bahasa Arab. Kentut ya. Ini ilmu kentut nih ya. Catat nih Bapak nih. Teman comek nih. Ada yang namanya durot. Ada yang namanya apa? Fusa. Kalau durot kentut kenceng, dari namanya aja durot. Fusa, fa sin hamzah, fusa dari namanya fus.
Cuman saya mau tanya, durat sama fusa bahayaan mana? Fusa. Emang yang diam-diam emang sih nggak ada suaranya, cuman bikin fitnah semasjid. Ya, ada orang kentut di tengah, surut aja pas banget pelempengan kipas. Sampingnya nyium, sebelah nih, itu. Kata yang sampingnya, wah sebelah gua nih. Akhirnya kan pada seuzon tuh dia. Boro-boro mana bau jengkol nih, temen gua nih yang sering makan jengkol nih. Yang parahnya apa? Seuzon sama imam nih, imamnya batal nih. Ini fusa, ini bahaya. Nah, sahabat lagi makan sama Nabi, tiba-tiba nyium bau kentut, mereka main tuduh-tuduhan. Ya, cuman ada sahabat yang pinter. Oh tenang, entar kita tungguin yang wudhu siapa. Yang wudhu siapa? Karena yang wudhu pasti kan. Tapi Nabi luar biasa. Min akhlaqin Nabi SAW. Termasuk akhlaknya Nabi menjaga perasaan orang. Namanya jabar khotir. Jabar khotir. Ini penting nih. Ini termasuk akhlaknya wali hadirin. Jaga perasaan orang. Ini berat hadirin. Saya aja ngaku nggak sanggup. Ya. Apalagi yang punya bini 2, repot tuh jaga perasaan bini tuh. Atau aja susah, apalagi 2 tuh. Ini jabar khotir. Rasulullah jangan sampai bikin orang malu. Rasul bilang, siapa yang habis makan daging onta maka berwudu. Habis makan daging onta. Ada yang nyeletuk, Rasul kalau kambing gimana kambing gitu. Kata kambing mau wudu silakan, enggak silakan. Tapi yang onta wudu. Akhirnya semua sahabat apa tuh? Wudu. Ketahuan enggak yang ngentut siapa? Enggak. Kalau kita cari tuh. Investigasi. Misteri kentut Masjid Riyadul Abidin. Masya Allah, dicari siapa ini? Jangan amin aja. Ya. Jelas ya. Jadi kesimpulannya apa tadi? Ya, kalau ya, orang itu kentut ya bisa durut, bisa apa? Bisa fusa. Dan makan habis wudu tidak membatalkan wudu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, sebelum kita tutup, mungkin tadi ada yang belum dipahami atau belum tahu atau pengen nanya, dipersilahkan. Mungkin 1-2 pertanyaan kali ya. Baik, pakai mic mungkin, boleh mic-nya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Saya mau tanya bagaimana kita menghilangkan najis ketika kita buang air secara total. Oh baik. Menghilangkan najis secara total dalam bahasa Arab namanya istibro. Apa namanya? Istibro. Ya. Apa istibro kepanjangannya? Istiqomah bro. Ya salah. Istibro. Apa istibro? Menuntaskan. Kalau laki yang pertama kan dia kencing, maka wajib diurut dari bawah gini. Ya copot itu. Ya, diurut. Ini diurut syaratnya kalau panjang. Bener gak? Kalau pendek, nggak apa yang mau diurut kan gitu ya? Kan namanya ngurut kan? Kalau pendek, yuharrik, digerak-gerakin. Ya. Kemudian yang ketiga, ya tanah disunahkan apa? Dehem. Cuman dehemnya bukan kayak orang manggil orang, bukan. Tapi dehemnya sambil didorong, sambil dihentak. Itu laki-laki. Gimana kalau istibronya perempuan? Nih di mana ya? Gambar mana nih? Buat ibu-ibu, bagian rambut kemaluan dipegang, diteken-teken, ya, di atas, ya, jelas ya. Jadi kalau perempuan beda sama laki ya. Jadi digoyang-goyangin. Nah kadang-kadang ada orang jongkok, ya, belum kelar, diriin, kita bangun, dehem lagi, jongkok lagi. Nah kadang masih keluar tuh, ya. Jadi itu cara kita menuntaskan yang namanya. Nah cuman kalau yang belakang nih, kalau dubur, caranya namanya istirkho. Namanya apa? Istirkho. Apa istirkho? Dia jangan dikedenin, tapi dilemesin. Kalau dilemesin begitu tuh. Nah itu tuh. Kalau kita kedenin begini, bagian yang nutup kagak kena basuhan, tapi kita apa? Kita lemesin, istirkho tuh. Nah kita bersihin.
Jadi kalau kemaluan tadi namanya istibro, kalau ini namanya apa tuh? Istirha. Jazakumullah ahsantum. Barakallah. Ibu boleh nanya ya, satu ada pertanyaan boleh, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Tadi mengenai air yang mensucikan, apakah air suci dari sisa air AC sama air kali itu bagaimana Ustaz? Masya Allah. Terus mengenai zikir supi tadi yang mengenai ya latif itu Baik. dalam pakai ulama katanya minimal 129 kali. Masya Allah. Ya, nah. Terus ada lagi Itu dulu. itu dulu ya. Oke, itu aja dulu. Ntar saya lanjut lagi. Baik. Bagaimana hukumnya air AC? Air AC. Apakah air AC termasuk suci atau tidak suci? Atau suci mensucikan atau enggak? Kita klasifikasikan airnya terbagi dua. Yang pertama, manazala minas sama, yang turun dari langit. Yang kedua, manaba'a minal ard. Ini air mutlak ya. Air mutlak itu definisinya yang turun dari langit dan muncul dari bumi. Air laut dari mana? Bumi. Air sungai di mana? Bumi. Mata air dari mana? Bumi. Air salju dari mana? Langit. Hujan dari mana? Langit. Air AC dari mana? Iya. Air AC dari mana? Dari langit. Maka sebagian ulama mengatakan air AC bukan air mutlak karena tidak turun dari langit dan tidak keluar dari. Tapi sebagian lain mengatakan loh enggak, secara sifat air AC itu suci mensu. Pernah nyobain minum air AC? Cobain dah. Coba lihat air AC ya. Apa sih bedanya air AC sama air biasa? Hah? Bikin aus. Pernah minum berarti. Intinya gitu ya. Jadi ada dua pendapat. Ada yang mengatakan air suci mensucikan, ada yang mengatakan bukan ya, itu. Yang kedua, mengenai bacaannya latif tadi, itu ulama beda-beda. Ada yang menyarankan 100, ada yang menyarankan 120 dan sebagainya. Yang jelas harus pakai ijazah. Jangan pernah coba-coba ngamalin wirid tanpa ijazah. Kenapa? Entar kita blegot di pinggir jalan. Ya, jelas ya. Jadi jangan nafsu. Emang mau nyari apa sih kita pakai wirid? Nah, iya. Yang mau nyari kaya kerja, mau nyari istri cari. Baca wirid gak bakal nyari istri. Wirid perlu, nyari istri kudu gitu. Ya, jadi saya sarankan kalau pengen aman cukup baca sholawat ya. Kalau mau ijazah ya latif nanti ke rumah saya ijazah ini. Baik, ibu-ibu mungkin satu pertanyaan. Oh baik, tolong ada mikrofon di belakang. Orang laki. Nah, jadi kursono ngapain? Di pojok, yang nanya di pojok. Oh, yang aja di belakang. Oh, di belakang. Baik, silakan yang mau bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau bertanya. Baik, dari majelis taklim mana ini? Enggak, saya bukan dari majelis. Oh, bukan ya. Curhat dong, Ustaz. Pasportnya. Curhat dong. Baik, Ibu, monggo silakan. Yang pertama untuk niat wudu. Yang saya ketahui baca niatnya itu pada saat membasuh wajah. Itu apakah benar atau tidak? Yang kedua, masalah aurat perempuan. Aurat perempuan pada waktu sholat, terutama di bagian wajah, itu batasannya seperti apa? Misalnya di dahi dan di dagu.
saat kami memakai mukena. Lalu selanjutnya pada saat sujud terkadang mukena itu terbawa sehingga antara sajadah dan telapak tangan mukenanya itu suka menjadi menutupi wajah gitu, seperti itu. Yang benar yang mana? Itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan yang pertama tadi ya. Di manakah seseorang berniat ketika wudhu? Jawabannya ketika awal mula basuhan wajah. Ya. Di mana awal basuhan wajah? Boleh dari atas, boleh dari tengah, boleh dari bawah. Dari mana aja sah. Mau dari samping boleh, tapi yang paling afdol dari atas. Karena kalau air dari atas kita basuh akan otomatis mengalir ke bawah. Kalau kita dari bawah enggak otomatis ngalir ke atas. Nah, seandainya ada orang niat wudhu pas lagi cuci tangan, nawaitul wudu'ah, maka wudhunya enggak sah. Atau wudhu pas lagi basuhan kedua, sah cuman kurang satu. Karena yang pertama dianggap tidak wudhu. Bisa dipahami? Lalu yang kedua mengenai aurat wajah. Aurat wajah sudah jelas, yaitu nih dari mulai tumbuhnya rambut sampai dagu. Dari mulai tulang telinga yang tulang lunaknya sampai sini. Nah, adapun bagian di bawah leher sini nih, di bawah dagu, ini bukan wajah. Maka wajib seorang perempuan ketika sholat ya kalau bisa menutup apa tuh? Nah, ditaruh sampai sini. Agar apa? Agar jangan sampai bagian bawahnya terbuka. Yang terakhir tentang masalah mukena. Nah, ini penting nih. Kita kalau sholat, hadirin mau laki mau perempuan, itu seluruh rukun wudhu yang 7 itu boleh tertutup. Tangan boleh pakai sarung tangan, kaki boleh pakai kaos kaki, kecuali kening. Kening, jidat nggak boleh tertutup sesuatu. Sedikit boleh. Contoh, kita punya kening begini, ya. Ini jidat kalau normal 4 jari. Coba ukur hadirin. Kalau udah nggak 4 jari, bahkan 5, bahkan 10 jari, udah longsor kena gusuran. Normalnya segini. Nah, kalau seandainya ya orang mukena ya, dia itu ketutup sedikit. Segini sah selama masih ada yang kena, atau ketutup segini sah. Cara ngukurnya sujud di ubin. Bagian sini dingin nggak? Kalau bagian sini dingin berarti masih kena ya. Jadi nggak perlu tuh yang poninya panjang-panjang, nggak perlu dilempar begitu, nggak perlu ya. Nggak perlu dipegangin dulu begini, nggak perlu. Selama masih ada yang kena bagian jidat maka sah. Nah, kecuali nih biasanya perempuan kalau sholat begini nih, dia pakai mukena. Nah, mukenanya terjulur. Dia sujud di atas mukena, jidatnya kena mukena, nggak sah. Ya, nggak sah. Kalau tangan gimana Ustadz? Tangan nggak apa-apa. Yang nggak boleh kena atau nggak boleh tertutup hanya bagian kening. Ya. Seandainya nih hidung ketutup, jidat enggak sah, nggak sah karena hidung sunnah. Jelas. Jadi yang nggak boleh tertutup dengan sejadah, mukena dan sebagainya, sesuatu yang bukan sejadah ya, sesuatu yang bergerak. Kalau dalam fikih, kalau laki-laki nih, kalau ada benda yang kalau kita bergerak dia bergerak kayak sorban, dia nggak boleh nutupin tempat sujud. Tapi kalau sorbannya kita taruh, boleh, karena sorban ini tidak ikut bergerak ketika kita bergerak. Bisa dipahami? Baik ya. Itu mudah-mudahan bisa jelas penjabarannya. Kalau nggak jelas nanti kita lanjutkan lagi di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Kita baca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita kaji bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi